Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Jika dalam keadaan baik, katakan dengan lantang, Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Namun jika dalam keadaan kurang baik, katakan dengan lantang, aku kuat, aku bisa, aku bahagia karena Allah menyayangiku. Semoga kata-kata positif ini bisa membuat hari antum selalu ceria. Nah, pelajaran kita hari ini adalah tentang gaya dan gerak. Supaya lebih semangat lagi, mari kita bernyanyi dulu. Selamat menyaksikan. Gaya itu adalah tarikan dan dorongan, dapat diukur dengan alat dinamometer. Satuan tentang gaya dinamakan Newton. Gaya banyak macam gaya. Pertama gaya magnet, kedua gaya listrik, ketiga gaya otot, keempat gaya gesek, kelima gaya pegas, keenam gravitasi. Gaya berpengaruh pada gerak. Tolong anak-anak ustazah simak penjelasan berikut ini. Pernahkah anak-anak ustazah melakukan kegiatan seperti berikut ini? Pertama, mendorong mobil atau benda lainnya. Yang kedua, melakukan kegiatan menarik meja atau benda lainnya. Nah, dari dua gambar tersebut, apakah anak ustazah mengetahui apa itu gaya dan gerak? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Sedangkan gerak adalah perpindahan kedudukan benda dari tempat asalnya yang dipengaruhi oleh gaya. Jenis-jenis gaya. Yang pertama, gaya gravitasi. Yang kedua, gaya otot. Yang ketiga, gaya magnet. Yang keempat, gaya pegas. Yang kelima, gaya listrik. Dan yang keenam, gaya gesek. Gaya gravitasi adalah dipengaruhi oleh tarikan dari pusat bumi sehingga benda yang jatuh akan menuju ke permukaan bumi. Manfaatnya, semua benda yang berada di bumi tidak melayang. Yang kedua, gaya otot adalah gaya otot terjadi karena adanya gerak otot di dalam tubuh manusia maupun tubuh hewan. Gaya otot sering dimanfaatkan manusia dalam beraktivitas seperti berolahraga dan bekerja. Yang ketiga, gaya magnet. Gaya magnet terjadi karena hubungan antara dua kutub magnet yang berbeda. Jika kutub yang berbeda didekatkan, maka saling tarik-menarik. Sedangkan kutub senama akan tolak-menolak. Sebuah magnet akan menarik benda berbahan logam, seperti besi, kawat, paku, seng, sendok, dan lain-lain. Yang keempat, gaya pegas. Gaya pegas ditimbulkan oleh gerakan benda yang elastis. Dengan kata lain, dapat kembali pada keadaan semula. Contohnya, ketapel, busur panah. Yang kelima, gaya listrik. Gaya listrik ditimbulkan oleh aliran listrik negatif dan positif. Gaya listrik terbagi dalam listrik statis, yaitu bersifat sementara, dan listrik dinamis, yaitu mengalir pada rangkaian listrik. Contoh listrik statis pada
penggaris plastik yang digosokkan rambut kering. Dapat mengangkat potongan-potongan kertas. Dan yang keenam adalah gaya gesek. Gaya gesek terjadi ketika dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Semakin kasar permukaan benda, gaya gesek semakin besar dan menghambat laju benda. Jika permukaan benda halus, gaya gesek semakin kecil dan mempercepat laju benda. Apa pengaruh gaya terhadap benda? Yang pertama, menggerakkan benda diam. Kedua, menghentikan benda bergerak. Ketiga, mengubah bentuk benda. Dan yang keempat, mengubah arah benda. Yang pertama, menggerakkan benda diam. Contohnya, melepaskan anak panah. Yang kedua, menghentikan benda bergerak. Contohnya, mengerem kendaraan bermotor saat lampu lalu lintas menyala merah. Yang ketiga, mengubah bentuk benda. Contohnya, memecahkan benda. Dan yang keempat, mengubah arah benda. Contohnya, mengendarai sepeda atau kendaraan bermotor di jalan berliku. Nah, sekarang tugas anak ustazah adalah berapa macam gaya yang terdapat pada gambar tersebut? Nah, tetap semangat ya anak ustazah. Masya Allah, antum semua hebat. Sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.